menyelamatkannya dari kelalaian, sekaligus akan bernilai pahala atau ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nikmat tersebut adalah nikmat waktu yang Allah berikan. Waktu yang begitu singkat, tidak terasa kita sudah melalui sejumlah hari, pekan, bulan, bahkan tahun. Dan setiap detik dari waktu tersebut tentu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kita mempergunakannya, kita mengisinya dengan apa dan bagaimana. Dan ketika waktu-waktu tersebut kita pergunakan untuk beribadah, seperti saat ini menuntut ilmu, setelah sebelumnya kita menyelesaikan satu ibadah yang wajib, yakni sholatul maghrib, tentu kita berharap kepada Allah ini semua diberikan ganjaran yang terbaik. Dan kita melanjutkan pelajaran malam Jumat ini, yaitu pelajaran tafsir Al-Quran. Masih di surah yang kedua, suratul Baqarah, yang berisi 286 ayat, merupakan Madaniyah atau diturunkan pasca hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah, dari Makkah ke Madinah. Dan kita sudah sampai di ayat yang 104. Setelah sebelumnya kita menyelesaikan ayat yang ke-103. Di ayat yang ke-104, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai segenap hamba-hamba Allah yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, dan tasdirul hukmi bin nida'i dalilun alal ihtimami bihi. Ketika suatu hukum disandarkan kepada an-nida, panggilan, ya itu artinya panggilan dalam bahasa Arab, an-nida. Ini menunjukkan dalil yang menunjukkan ihtimamu bihi, perhatian akan hal tersebut. Li'anna nida yujibu intibah al-munadah. Sebab adanya panggilan nida dalam bahasa Arab, ini konsekuensinya yang dipanggil atau orang yang dipanggil itu akan intibah, akan perhatian. Summan nida biwasfil iman dalilun ala anna tanfidh hadzal hukmi maqtadayatul iman. Kemudian nida itu disifati dengan keimanan. Panggilannya untuk hamba-hamba yang beriman. Ini menunjukkan bahwa hukum ini merealisasikan, melaksanakan hukum yang disebutkan dalam ayat tersebut adalah merupakan konsekuensi keimanan. Merupakan konsekuensi keimanan. Dan sudah kita biasa menyampaikan penjelasan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika kita mendapati firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman,
Maka kata beliau apa? Fa'al'aha sam'ak. Ya. Buka baik-baik telinga Anda. Dengarkan baik-baik maksudnya. Kenapa? Fa innahu khairun ya'muru bih aw syarrun yunha anhu. Sebab hanya ada dua kemungkinan. Kalau itu bukan kebaikan yang diperintah untuk melakukannya, maka itu pasti keburukan yang diperintah untuk meninggalkan atau menjauhinya. Dan di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, la taqulu. Ya. Ini la termasuk la nahi. La nahi, la pelarangan. Sebab setelahnya itu ada fi'il mudhari. Ya. Taqulu itu fi'il mudhari. Naam. Takdirnya untuk antum. Jangan antum mengatakan. Ya. Nah, asalnya taquluna, tapi di hudhifatin nun, ya, dihapus nunnya, ya, disebabkan masuknya la nahi. Jangan kalian mengatakan ra'ina, ya. Ra'ina, ya. Ini maknanya adalah al-mura'atu. Al-mura'atu wa hiya al-inayatu bisyai'i wal muhafazatu 'alaih. Yang dimaksud dengan ra'ina yaitu perhatikan. Ya. Perhatikan kami. Nah, dan dahulu para sahabat, ya, ketika mereka hendak berbicara atau ngobrol bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka biasa katakan, ya Rasulullah, ra'ina. Ya, wahai Rasulullah, tolong perhatikan. Ya, minta perhatiannya. Nah, wa kana al-yahud, ya, dan adapun kaum Yahudi, ya, mereka juga mengatakan ya Muhammad ra'ina. Ya. Sama kalimatnya. Ra'ina. Tetapi kaum Yahudi ini yang berbicara kepada Nabi yuriduna biha makna syai'an. Dia menginginkan makna yang lain dari kalimat tersebut. Bukan seperti yang difahami oleh para sahabat. Nah, makanya dalam sejumlah riwayat yang disebutkan oleh para ulama tafsir, dalam tafsir mereka, dulu para sahabat ketika mendengarkan kaum Yahudi mengatakan ya Muhammad ra'ina, mereka anggap itu adalah pujian, sanjungan untuk nabi-nabi di kalangan mereka dahulu. Nah, olehnya dalam riwayat tersebut disebutkan sejumlah sahabat radhiyallahu anhum kemudian menyebut juga yang sama. Nah, menyebut juga dengan ucapan yang sama. Tetapi ternyata kaum Yahudi mengucapkan ra'ina itu adalah isim fa'il dari kata ru'auna. Jadi bukan al-mura'ah, tapi ru'auna. Isim fa'ilnya ru'auna. Nah, makna isim fa'il tersebut ialah bahwa Rasulullah itu adalah ra'in. Ya. Apa artinya ra'in? Hamak. Hamak itu artinya dungu, bodoh, tolol. Iya. Nah, itu yang diinginkan oleh si Yahudi memanggil Nabi. Iya, kalimatnya sama. Ya. Nah, tapi
ketika kalimat tersebut memiliki makna yang berbeda, nah ini kebiasaannya kaum Yahudi memang. Ya. Nah, itu digunakan oleh kaum Yahudi. Kebiasaan kaum Yahudi memang begitu. Banyak disebutkan dalam Al-Quran. Mereka yuharrifuna al-kalima an mawadhihi. Merubah-rubah kalimat yang mengandung makna tidak seperti yang dipahami oleh kebanyakan orang. Iya, contoh saja. Ketika Nabi menegur Aisyah radhiyallahu anha, ya, terhadap kaum Yahudi yang memberi salam, ya, nah, kata mereka, Assalamualaikum. Ya, apa artinya? Ya, Assam, bukan Assalamu. Tapi kedengarannya bagaimana? Biasa kan? Nah, apalagi kalau dia tambah-tambahi dengan kalimat yang manis. Ya akhi, Assalamualaikum. Ya Waalaikumsalam. Padahal Assam, maut. Yakni kebinasaan atas kamu. Bukan Assalamu, keselamatan atas kamu. Nah, makanya ya, dibalas juga sama Aisyah radhiyallahu anha. Iya, bagimu juga kebinasaan. Nah, itu ditegur oleh Nabi. Ternyata diketahui belakangan bukan Assalamu yang dikatakan, tapi Assamu. Ya. Nah, la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Jangan kalian memulai salam terhadap kaum Yahudi dengan Nasrani. Ya. Wa idza sallama 'alaikum, kalau mereka memberi salam kepada kalian, faqul wa 'alaikum. Dan bagimu juga. Nah, itu sebabnya. Sebab mereka katakan apa? Assamu, kebinasaan atas kamu. Ya. Nah, dalam syarah hadis tersebut, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, seingat saya beliau sebutkan kalau memang jelas wadih mereka mengatakan assalamu alaikum bukan assamu, maka kembali kepada keumuman ayat, ya, idza huyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsani minha aw misliha. Ya, apabila kalian diberikan penghormatan, salam, iya, maka hendaknya kalian balas dengan salam yang iya lebih baik atau semisal. Makanya dalam Islam, iya, termasuk tuntunannya ketika Anda diberi salam Assalamualaikum, minimal Anda jawab Waalaikumsalam, minimal. Itu semisal. Kalau mau lebih, Assalamualaikum, dijawab Waalaikumsalam warahmatullah. Dia 10, Anda 20. Ya. Nah, itu lebih baik dari dia. Sebab Anda jawab warahmatullah, dia tidak. Kalau dia katakan Assalamualaikum warahmatullah, Anda kata Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu artinya dia menjawab dengan lebih baik. Nah, minimal Assalamualaikum, Waalaikumsalam, minimal. Ya. Nah, minimal seperti itu. Kalau memang jelas kedengaran Assalamualaikumnya. Iya. Nah, iya, disuruh balas sebagaimana dalam ayat. Tapi kalau seperti konteks yang terjadi yang didengarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya, waalaikum. Iya, dan kembali tidak boleh kita memulai salam kepada mereka. Nah, itu kaum Yahudi begitu. Assalamualaikum. Kedengarannya bagus, padahal asam itu kebinasaan. Kebiasaan mereka. Ini ra'ina. Iya. Harusnya bermakna mura'ah. Perhatian. Perhatikan. Tolong perhatiannya sejenak. Kayak begitu bahasanya. Tapi bukan itu makna yang diinginkan. Dia menginginkan makna ra'ina adalah isim fa'il dari kata du'una. Dan itu bermakna jelek, bermakna buruk. Nah,
Allah Subhanahu wa taala melarang kaum mukminin mengatakan itu. Ya. Walaupun punya makna kemungkinan makna yang baik. Manakala itu memiliki kandungan makna yang tidak bagus, ya. Naam, termasuk di dalamnya adalah tasyabbuh bil kuffar, maka Allah Subhanahu wa taala melarang kaum mukminin melakukannya. La taqulu ra'ina. Jangan kamu katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kalian berbicara, bertemu, ra'ina. Iya. Wa qulu. Kemudian Allah berikan solusi. Apa solusinya? Unzurna. Ya. Nah, wa qulu unzurna. Apa makna unzurna? Unzurna bimakna al-intizar. Bukan nazar. Ya. Naam. Makna al-intizar? Waiting for. Menunggu. Ya. Naam. Tapi bukan bermakna an-nazar. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad di sini, yakni idza alattum min rasuli ayyantazirukum fala taqulu ra'ina walakin qulu unzurna fi'lun talabun wan nadhar huna bi ma'na intizar. Ya, nazar di sini maknanya adalah menunggu. Naam. Sebagaimana beliau sebutkan firman Allah yang lain dalam surah Al-Baqarah ayat 210. Naam. Dan wa qulu unzurna wasma'u. Apa makna wasma'u? Dan dengarlah. Ya. Dan di sini kalimat ini kata beliau fi'lu amrin minas sama' bi ma'nal istijabah. Yakni bukan hanya sekedar dengar. Iya. Tetapi dengar dan ya, kabulkan atau penuhi apa yang Anda dengarkan. Isma'u sima' istijabah wa qabulin. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Al-Anfal ayat 21, wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Jangan kalian seperti orang yang mengatakan sami'na, kami sudah mendengar, tapi la yasma'un. Ya, mereka tidak mendengar dengan pendengaran yang istijabah. Didengar, ya, masuk telinga kanan, tapi untuk dia laksanakan, untuk diamalkan enggak. Iya. Nah, walil kafirina adzabun alim. Iya, ini ancaman untuk orang kafir dalam ayat secara umum. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah kepada kaum Yahudi yang mereka ini tidak beradab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, pelajaran penting dari ayat ini. Annahu yanbaghi isti'malul adab fi alfaz, yakni ayyutajannaba alfazu allati tuwahhamu subban wa syataman. Iya, yaitu seharusnya seorang muslim itu menggunakan atau memakai lafaz-lafaz yang baik. Dia beradab di dalam mengucapkan kata atau kalimat, yaitu lafaz-lafaz yang bisa mengandung atau bermakna celaan atau hinaan, ejekan, cacian, bisa bermakna seperti itu,
maka yutajannab, jauhi. Nah, jauhi hal tersebut. Kalimat-kalimat yang mengandung kemungkinan besar atau ada kemungkinan dalamnya ejekan, celaan. Ya, itu dihindari oleh setiap mukmin, setiap hamba Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah melarang, la taqulu ra'ina. Kemudian Allah berikan solusinya, wa qulu unzurna. Nah, wa minha, di antara faedah dari ayat ini, annal imana maqtadin li kulli al-akhlaqil fadilah li'anna mura'ata al-adabi fil lafzi min al-akhlaqil fadilati. Yang namanya keimanan itu konsekuensinya mengharuskan seseorang memiliki akhlak yang utama. Memiliki akhlak yang utama. Sebab memperhatikan adab di dalam kalimat ini termasuk akhlak yang utama. Menjaga kalimat supaya tidak sembarangan kalimat yang dia ucapkan. Nah, ini termasuk adab yang utama. Dan di ayat yang dipanggil siapa? Orang-orang yang beriman. Itu menunjukkan iman maqtadin li kulli al-akhlaqil fadilah. Demikian pula sebaliknya, anna mura'atul akhlaqil fadilah minal iman. Yang ketiga itu kebalikannya, perhatian terhadap akhlak ini termasuk bagian dari keimanan. Termasuk bagian daripada keimanan. Nah, akhlak yang utama. Kemudian termasuk di antara fawaid dari ayat ini, annahu yanbaghi liman naha an syai'in ayadullan nasa ala badalahul mubah. Fala yanhahum wa yaj'alahum fi hiratin. Ini juga termasuk kaidah penting yang banyak kita temukan dalam ayat maupun hadits-hadits Nabi. Apa itu? Seharusnya bagi siapa saja yang melarang manusia dari sesuatu, melarang manusia dari sesuatu, seharusnya siapa saja yang melarang manusia dari sesuatu untuk memberikan pengganti atau solusinya. Pengganti atau solusinya. Nah, sehingga dia tidak sekedar melarangnya begitu saja, tanpa ada solusi. Di sini Allah melarang apa? Jauhi kalimat ra'ina. Kemudian berikan solusi apa? Unzurna. Pakai kalimat unzurna. Nah, dan ini banyak kita temukan. Termasuk kita ini yang dengan keterbatasan ilmu yang kita miliki, kadang kita mengajak manusia kepada Allah, berdakwah kepada Allah. Nah, ya akhi, jangan seperti itu. Itu syirik. Syirik, bahaya itu. Tapi tidak diberikan solusi. Berikan dia solusi. Lawan syirik apa? Tauhid. Nah, lawan syirik adalah tauhid. Banyak di tengah masyarakat terjadi yang seperti itu kita lihat. Kita tahu itu adalah kesyirikan. Nah, musim hujan ya. Musim hujan kan? Iya. Tapi ini musim boting juga. Bagi yang mau boting. Dan memang sudah memang minyak mau jadi. Nah, iya.
disebabkan keterbatasan ilmunya tentang tauhid, ingin pesta pernikahannya lancar, tidak terganggu oleh derasnya hujan, ya, dia cari pawang. Nah, pawang hujan. Ya, tolong dulu, tahan-tahan hujan. Hari ini mau 100 kali 10. Kan itu begitu luasnya tempat pestanya, toh. Iya. Sekaligus untuk menunjukkan ke masyarakat tinggi ilmunya. Nah, khusus dari itu. Antum yang tahu yang seperti itu, jangan saudaraku. Jangan pakai pawang. Iya. Kenapa? Sebab pawang itu menggunakan jasa. Iya. Jasa apa? Jasa jin. Ya, untuk menahan hujan. Dia bekerja sama dengan asyaitan. Dan itu adalah kekufuran, kesyirikan. Kasih tahu. Terus solusinya bagaimana? Kasih solusi dia. Jangan solusi yang makanan lain. Yang kau pakai pawang hujan. Bagaimana boleh? Pawang ular. Nah, itu salah solusinya. Bagaimana solusinya? Solusinya begini, akhi. Daripada uangmu itu kau habiskan sewa pawang hujan, yang mungkin biayanya tidak sedikit. Ya, mending uangmu itu kau pakai sewa gedung. Ya. Naam, sewa gedung. Di gedung hujan enggak? Ya hujan juga, cuman kan ada namanya gedung. Iya. Atau kau pakai sewa tenda yang luas. Ya, setengah kecamatan kau tendain lumayan. Naam. Iya, sambil disampaikan itu kesyirikan, itu kekufuran. Ya, kau ingin melakukan ibadah umum, menikah, tapi kau melakukan dosa yang besar, bahkan dosa terbesar. Iya, sampaikan seperti itu. Nah, banyak di tengah masyarakat. Ya. Termasuk kalau ada yang undang-undang ya. Iya, diundang untuk apa? Biasanya antum diundang untuk apa? Hah? Diundang kepada, karena antum kan penampilannya sudah, bagus, ya. Pasti sudah diperhitungkan di lingkungannya. Baik. Ustaz, dulu ini ada cara di rumah ini. Kita pimpin nanti doa berjamaah. Ya, kita butuh doa tak? Ya. Nah, dulu ketika antum masih cemen-cemen penampilannya enggak ada panggil kok. Ya, begitu kelihatan ya. Apalagi sudah mulai tumbuh jenggotnya, ya, sering menyampaikan nasihat, sudah panggil. Ya. Ada acara di rumah ini, tolong doa berjamaah. Kira-kira antum kasih solusi apa? Apakah itu benar atau tidak? Kalau berdoa tidak ada masalah. Cuma kalau harus berjamaah, ini jadi masalah. Ya, nah, sebab kenapa? Tidak ada kok momennya Nabi ngumpul-ngumpul para sahabat, kemudian ayo kita doa berjamaah. Enggak ada momen seperti itu. Padahal mereka paling paham masalah Islam. Masalah doa mereka paling paham. Ya. Nah, maka berikan solusi. Ya, kita masing-masing berdoa sesuai dengan kebutuhan. Ya, kebutuhan kita. Iya, dan ini jawaban umum ya. Kita masing-masing berdoa kebutuhan kita. Kebutuhan saya beda dengan kebutuhan Anda. Saya mungkin butuh tambah lagi misalnya. Kalau Anda butuhnya baru mau. Iya. Nah, enggak usah terlalu dalam pembahasannya. Contoh saja itu. Ya. Nah, misalnya mau tambah lagi keturunan. Ya. Nah, antum kalau mau dapat keturunan. Begitu maksudnya, jangan salah paham. Ya. Kan pasti doanya beda. Kebutuhan kita beda, hajat kita berbeda. Ayo kita berdoa sesuai dengan hajat masing-masing. Intinya, antum melarang dari sesuatu. Antum tahu, itu maksiat, itu kemungkaran. Usamanya di tengah keluarga. Kasih solusi. Berikan solusi.
Nah, usahakan itu yang terbaik. Iya. Kemudian wa minha wujubul inqiyadi li amrillahi wa rasulih. Kewajiban untuk tunduk dengan perintah Allah dan Rasulnya. Allah berfirman, wa qulu zurna wasma'u. Dengar. Maksudnya dengar, taati. Iya. Itu mengandung faedah kewajiban tunduk kepada perintah Allah dan Rasulnya. Kebalikannya, yang keenam, at-tahdzir min mukhalafati amrillah. Peringatan dari menyelisihi perintah Allah. Sebab kenapa? Wa annaha min a'malil kafirin. Sebab menyelisihi perintah Allah itu termasuk perbuatannya, termasuk amalannya orang kafir. Yang orang kafir diancam walil kafirina azabun alim. Nah, faedah yang berikutnya, faedah yang terakhir, faedah ini kita ambil dari tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Apa itu? Yaitu larangan menyerupai orang-orang kafir. Larangan menyerupai orang-orang kafir. Nah, dari mana kita dapat faedah tersebut? Iya. Allah Subhanahu wa taala menyebut berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna. Ya. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, nahallahu ta'ala al-mu'minina an yatashabbahu bil kafirina fi maqalihim wa fi'alihim. Ya. Allah dalam ayat ini telah melarang hamba-hambanya yang beriman tasyabbahu, menyerupai orang kafir pada ucapannya dan perbuatan mereka. Wa dzalika annal yahuda kanu yu'anuna minal kalami ma fihi tawriyatun lima yaqsidunahu min tanqisi'ah. Nah, apa contohnya? Sebab kaum Yahudi mereka menginginkan dari ucapan tersebut ra'ina, ini sindiran dan hinaan. Semoga Allah melaknat mereka. Kepada siapa? Kepada Nabi SAW. Dan itu dilakukan oleh mereka, kaum Yahudi. Nah, ini pelajaran yang disebutkan Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Larangan, dan itu hukumnya haram, menyerupai orang kafir. Ya. 6. Di dalam hadis Abdullah bin Umar, sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Abu Daud As-Sijistani dalam sunannya, hadis yang sahih. Man tasyabbah bi qaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai pada satu kaum, maka dia akan digolongkan seperti kaum tersebut. Iya. Larangan untuk menyerupai mereka pada sesuatu yang menjadi kekhususan dan ciri khas mereka. Ciri khas orang kafir. Ucapan-ucapannya, perbuatannya, amalannya, ibadahnya, perayaannya. Jangan coba-coba. Nah. Oh iya, sekarang tanggal berapa? Tanggal 11 Februari. Nah, tanggal 14 Februari biasanya terjadi sesuatu. Ya. Nah, apa yang terjadi pada tanggal 14 Februari? Iya. Itu disebut dengan hari Valentine. Ya, hari kasih sayang. Katanya
Ya. Disitulah orang yang sedang CINTA, ya, saling memberikan hadiah. Ada yang bawa bunga, ya, kayak mau pergi kuburan, bawa bunga. Nah, ada yang bawa coklat, ya. Jadi perempuannya dibawakan coklat, perempuannya kasih mie, mau kok apa? Saya kasihku juga, ya. Nah, jadi harga dirinya seharga coklat. Coklat apa Silver Queen 2.500. Nah, itu. Ya, dengan pernak-pernik warna pink. Pink ya? Pink. Macam mega pink. Ya. Nah, subhanallah. Antum tahu itu perayaan apa? Itu perayaan maksiat. Itu perayaan orang kafir. Iya. Dalam banyak versi sejarah yang saya ketahui, sebab itu Valentine banyak versi sejarahnya. Iya, salah satu yang paling populer, paling masyhur. Iya, dahulu iya, ada seorang uskup yang namanya Valentine. Iya, belakangan dinobatkan jadi Santo Valentino. Iya, nah, asalnya katanya dari Genoa. Genoa itu Italia. Iya. Dia ketika itu hidup di masa Kaisar Claudius II, Raja Romawi. Iya. Claudius II. Ini Raja Romawi, dia ambisius. Ambisiusnya apa? Bala tentaranya itu lihat, malamma melempem. Ternyata diusut karena mereka ini sudah menikah. Sudah menikah madodong mi. Ya, atau masih pacaran. Ya, namanya orang pacaran, orang kafir kan semuanya bisa. Iya. Itu penyebabnya, makanya dikeluarkan peraturan perundang-undangan. Bala tentara yang masih muda ini tidak boleh menikah dulu. Supaya bisa menang dalam peperangan melawan kaum muslimin. Naam. Iya. Itu peraturannya. Nah, ini ditentang, tidak disetujui oleh si Om Valentino. Naam. Dia menikahkan pasangan sejoli dari tentara, seorang tentara yang muda, dia menikahkan. Kamu sekali, Bibing. Ya. Mau dia apa kalau mau sekali, Bibing? Ya. Ada di Om Panainya mungkin, lengkap, nih. Ya. Nah, kasih cepat. Ditahu sama raja Kaisar Claudius II. Jadilah dia martir di penjara, ya. Kemudian di tanggal 14 Februari di tahun 287 Masehi disambaki. Dipenggal kepalanya. Itulah kemudian yang diperingati 14 Februari yang terjadi pada tahun 287 Masehi. Hari kasih sayang mengenang martirnya Santo Valentine. Bahkan di Irlandia dibuatkan altar khusus. Dia adalah orang khusus, dia orang suci, rela mati untuk cinta dan love. Peringatan perayaan orang kafir. Kaum muslimin ikut-ikutan. Naam. Man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum digolongkan seperti itu. Anda itu muslim, muslimah, punya identitas keislaman. Harusnya Anda bangga dengan itu. Sebab identitas keislaman Anda tiket untuk mendapatkan ridho dan rahmatnya Allah. Dan itu untuk mencapai syurga Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW sangat memperhatikan itu masalah tasyabbuh. Jangankan dalam soal ibadah, dalam persoalan-persoalan biasa saja, penampilan saja, Nabi sangat tidak menginginkan ada umatnya tasyabbuh. Ya. Kalau ibadah saja, ya, yang istilahnya bukan ibadahnya,
Tapi sebab untuk melakukan ibadah itu ada kemiripan dengan kafir, non-muslim. Nabi katakan selisihi mereka. Contohnya apa? Puasa. Ya. Kaum Yahudi puasa, kita puasa. Iya. Nabi perintahkan apa? Tasaharu. Makan sahur Kenapa? Yahudi kalau puasa tidak makan sahur. Padahal bukan ibadahnya tuh, bukan puasanya. Sampai puasanya saja ketika di Madinah. Lihat kaum Yahudi puasa tanggal 10 hari Asyura. Nabi perintah, seandainya saya hidup tahun depan, saya akan puasa tanggal 9 dan juga tanggal 11. Supaya tidak sama. Perhatian Nabi. Itu menunjukkan tidak main-main itu masalah tasyabbuh. Nah, penampilan saja. Apa panji penampilan ji? Khaliful majuz. Selisihilah kaum majusi, selisih orang kafir. Pangkas kumismu. Biarkan jenggotmu tumbuh. Untuk apa? Menyelisihi mereka. Sebab kau tidak sama dengan mereka. Ini malah kaum muslimin ada yang bangga. Nakas tebal di sini, cukur di sini. Ya, nah model-model. Masya Allah. Maksudnya apa jemaah sekalian? Dalam kehidupan, dalam perkara yang umum saja, kalau itu betul-betul menyerupai mereka, jangan kau ikut-ikutan. Nah, termasuk pacaran. Pacaran itu dari mana? Ya, bukan dari Islam. Islam tidak mengenal pacaran sebelum ijab kabul. Dengar kau topik itu? Ya, tidak mengenal pacaran sebelum ijab kabul. Islam hanya mengenal pacaran setelah ijab kabul. Sudah ijab kabul, silahkan pacaran. Halal. Terserah yang mana mau sambaki. Tidak ada masalah. Tapi sebelum ijab kabul, jangan kau coba-coba. Sebab kenapa? Pasti ada yang setan yang ketiga. Ketika dua orang yang bukan mahram berduaan, pasti ada setan yang ketiga. Setan tidak mungkin mengajak kepada kebaikan. Tidak mungkin ada setan mengajak. Ibu cepat nikah. Ya, anda cepat. Dari lihat kau. Ingat itu. Nah, jadi larangan menyerupai kaum kafir. Iya. Dan memang hadits ini sering dibawakan untuk hal tersebut. Walaupun haditsnya umum. Ya, umumnya bagaimana? Larangan menyerupai kaum. Bukan cuma kaum kafir. Siapa yang menyerupai kaum fasik digolongkan seperti fasik. Siapa yang menyerupai kaum munafik digolongkan seperti kaum munafik. Dan siapa yang menyerupai kaum mukminin dia akan digolongkan sebagai kaum mukminin. Begitu maksud dari keumuman hadits tersebut. Nah, ini beberapa pelajaran yang sempat kita ingatkan terkait dengan ayat ke-104 dari suratul Baqarah. Yang benar hanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keliru dari kami, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.